kita jaga. Ada pilar kebangsaan, Undang-Undang Dasar 45, itu juga Pancasila merupakan pilar yang tentunya harus kita jaga. Dan ini yang menarik dari Kandina, kutipan dari Kandina adalah untuk teman-teman aktivis. Kadang teman-teman aktivis, teman-teman mahasiswa ini kebanyakan berkonsep dari pagi sampai malam ngomongin negara, paginya tidur. Nah ini kan menjadi satu problem. Kapan akan melakukan perubahan terhadap negara ini, ya kan? Sedangkan dari malam ke malam ngomongin soal konsep, dari malam ke malam ngomongin soal negara, tapi lupa kalau bangunnya ternyata jam 12 siang. Jadi itu yang menarik. Sama ini kawan-kawan semua yang perlu ditingkatkan ke depan adalah bahwasannya adanya kolaborasi dan gerak sinergi dalam membangun Kalimantan Tengah. Kawan-kawan semua, adanya Kandina di DPR ini merupakan suara dari kaum muda yang tadi disampaikan bahwasanya Kandina ini akan melakukan perjuangannya di DPR RI, yaitu memperjuangkan undang-undang hukum adat, yang mana Kalimantan Tengah mempunyai adat istiadat yang tentunya itu harus kita jaga. Karena kalau menurut Soekarno kira-kira seperti itu, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mempunyai nilai. Kita bebas tapi kita punya nilai. Kira-kira seperti itu. Sama tadi juga yang disampaikan sama Kandina terkait hierarki dari negara, ya tentunya hierarki dari struktur negara tentunya ini juga menjadi salah satu kutipan yang tentunya harus dipegang sama teman-teman mahasiswa. Kita boleh melakukan satu kritik. Kalau menurut masa Frankfurt itu kan kritik ada 3, yaitu kritik yang bersifat konstruktif, kritik yang bersifat destruktif, kritik yang bersifat dekonstruktif. Artinya mahasiswa ini boleh melakukan satu kritik yang kritik itu sifatnya konstruktif. Artinya kita mengkritik boleh, akan tetapi juga kritiknya harus berkualitas. Kadang kita boleh juga harus keras melakukan sesuatu hal, tapi juga kita harus cerdas. Kita harus mendalam dalam melakukan satu hal. Nah itu juga perlu tentunya ada satu input atau ide-ide fresh dari kawan-kawan semua kepada Kandina, termasuk Kandina masuk ke dalam panja yang ada di DPR RI. Lalu yang terakhir yang perlu kita ingat bersama adalah yang ini juga menjadi refleksi bagi kita. Kandina menyampaikan bahwasannya apa yang 5 tahun kita lakukan hari ini itu akan menentukan 5 tahun kita ke depan. Jadi kalau kita 5 tahun ini tidak melakukan apa-apa, jadi 5 tahun ke depan kita juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena pada sejatinya kekayaan terakhir yang dimiliki oleh pemuda adalah idealisme. Itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.